Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? This time, this morning, this noon, this afternoon, maybe night. I hope everything are okay. Even though there were heavy rain last night, hopefully all of you are okay and the neighborhood are safe ya. Jadi meskipun semalam hujan deras sekali dan lumayan lama ya, cukup lama hujannya, dan di beberapa tempat itu berlimpah air di pagi harinya. Semoga segala sesuatunya tetap dalam kondisi yang baik, amin. Okay, now finally we are in our last discussion of the semester. Kita di diskusi terakhir di semester ini, and we will talk about license ya, lisensi. Oke. Nah, klik. Nah, harapannya setelah kita diskusikan lebih lanjut mengenai lisensi, setelah sebelumnya kita ngomongin haki, ini sebetulnya bertaut ya, dua materi ini saling berkaitan. Harapannya Anda bisa memahami lisensi mana yang commerce, non-commerce seperti itu, dan bagaimana rule-nya begitu ya. Jadi tidak keliru dalam penggunaannya dan sesuai untuk peruntukannya. Kita lihat dulu ya secara umum. Secara umum lisensi itu apa? Lisensi berasal dari kata license ya, bahasa Inggrisnya license, permit ya, izin. Jadi lisensi adalah pemberian izin tentang pemakaian perangkat lunak yang dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Ini secara umum seperti itu ya. Dan biasanya dikategorikan dalam dua rumpun besar, yaitu yang ada konsekuensi ekonomi dan tanpa konsekuensi ekonomi, yang commerce dan non-commerce, seperti itu ya. Kalau kita lihat undang-undangnya, yang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, ini yang materi sebelumnya sudah kita singgung juga. Hak cipta, di situ dijelaskan bahwa hak cipta adalah lisensi ya, bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait pada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya. Jadi izin gitu ya, terkait produk atau produk ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Nah, produk ciptaan apa yang kita bahas, yang kita hadapi gitu ya, yaitu program komputer. Nah, program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skim ya, atau bentuk lain yang bila digabungkan maka dapat dibaca dengan komputer dan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan function ya, fungsi-fungsinya sesuai dengan instruksinya atau persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Ini dua definisi ini sudah ada di diskusi sebelumnya juga ya, tentang hak cipta, lisensi, dan juga definisi program komputer. Kemudian menurut Microsoft dalam The Halloween Document, ini yang cukup populer ya, yang dirilis tahun sekitar 1998, tahun 98, sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Terdapat beberapa jenis lisensi untuk perangkat lunak. Ada 7 macam ini yang kita pahami bersama ya. Yang pertama, lisensi komersial seperti Windows, Lotus, Oracle, atau yang lainnya. Kemudian lisensi trial software seperti Adobe Photoshop, CS trial version, dan juga yang lain ya. Yang ketiga adalah lisensi non-commercial use ya, penggunaannya yang tidak untuk kepentingan komersil. Kemudian lisensi shareware, freeware, ada juga royalty free binaries, dan yang terakhir adalah open source. Ini yang belakangan ini mulai banyak minatnya ya, yang open source. Sudah cukup lama sih sebetulnya ya. Nah, kita akan melihat satu-satu. Apa sih lisensi komersial? Lisensi komersial adalah sejenis lisensi yang biasa ditemui pada perangkat lunak seperti Microsoft dengan OS Windows dan Office, Lotus, Oracle, dan sebagainya. Nah, software yang diciptakan dengan lisensi ini memang dibuat untuk kepentingan komersil, sehingga kita bisa menggunakannya dengan membeli atau mendapatkan izin penggunaan dari pemegang copyright-nya atau hak ciptanya. Kalau kita biasanya
langganan gitu ya, istilahnya tuh langganan per tahun. Mungkin ada sejumlah nominal yang harus kita keluarkan untuk berlangganan Office gitu ya, yang untuk bisa memakai secara resminya. Kemudian yang kedua, lisensi trial software. Ini sejenis lisensi yang biasa kita temui pada software untuk keperluan demo sebelum diluncurkan ke masyarakat. Nah, biasanya kita bisa pakai ya, tapi ada batas masa aktifnya. Dan juga karena sifatnya demo, maka fungsi dan fasilitasnya belum selengkap versi komersialnya. Biasanya ada masa aktif gitu ya. Kita pakai sebulan. Nah, setelah 1 bulan itu kita kalau mau pakai lagi harus apakah langganan, apakah membeli, atau apakah sewa gitu ya. Ada persyaratan yang terkait dengan angka itu, ada nominal yang harus kita keluarkan untuk pemakaiannya. Kemudian yang ketiga, lisensi non-commercial use, biasanya untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Nah ini ya, di bidang sosial. Sifatnya tidak komersial atau gratis gitu ya, namun dengan batasan tertentu. Misalnya Start Office yang dapat berjalan di bawah OS Linux dan Windows. Ini pendidikan tapi sosial gitu ya. Yang keempat, lisensi shareware. Nah, ini mengizinkan pemakainya menggunakan, menyalin, menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Tidak dibatasi dan fiturnya lengkap. Biasanya adalah perangkat lunak dari perusahaan kecil seperti WinZip, PenShop Pro atau ACDC. Yang kelima, lisensi freeware. Kita temui pada perangkat lunak yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan, namanya free ya, ini free gitu ya. Biasanya dia embed gitu, nempel di perangkat induknya ya, seperti lunak, perangkat lunak iCandy yang menempel pada Adobe Photoshop. Yang keenam ini agak mirip dengan si freeware, tapi produk yang ditawarkan adalah library ya, lisensi royalty atau free binaries. Fungsinya melengkapi perangkat lunak yang ada dan bukan merupakan perangkat lunak yang berdiri sendiri. Jadi dia komplement ya, item yang melengkapi. Yang terakhir ini menurut si Halloween Document adalah open source. Lisensi yang membebaskan penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Jenis-jenisnya ada GNU, GPL, the FreeBSD, the MPL. Contoh perangkat lunaknya yang kita kenal adalah Linux yang paling populer ya, SendMail, Apache, dan lain-lain. Nah ini yang ketujuh atau yang terakhir. Nah, apa sih filosofi dari si open source itu tadi ya, perangkat lunak yang bebas? Nah, definisi perangkat lunak bebas menurut FSF, Free Software Foundation, is a matter of the user's freedom to run, copy, distribute, study, change, and improve the software. Nah, kita bahkan bisa improve the software nih. Ada 4 kebebasan yang terkait dengan si free software ini ya. Pertama, kebebasan untuk menggunakan untuk tujuan non komersil, bahkan untuk tujuan komersil sekalipun itu diperbolehkan. Kita bebas mempelajari bagaimana how it works, the program works. Kita boleh share kembali hasil salinan perangkat, dan kita bisa improve tuh, meningkatkan kinerja program, dan kemudian lebih lanjut menyebarluaskannya ke masyarakat umum. Itu si definisi dari si freeware ini ya, si open source freeware atau perangkat lunak bebas. Nah, ini jenis-jenisnya. Kita lihat jenisnya. Yang pertama ada open source software. Ini dikembangkan secara gotong royong ya, tanpa koordinasi resmi, menggunakan source code yang tersedia dan didistribusikan melalui internet. Dia dirilis sekitar tahun 98. Ini sama dengan rilisnya Halloween Document. Yang kedua, OSI, Open Source Initiative. Nah, ini organisasi non-komersil atau nirlaba yang mendorong pemasyarakatan dan penyatuan open source, diinisiasi oleh Pak Eric Raymond ini ya, penggagasnya si Halloween Document ya. Kemudian yang ketiga ada OSD, Open Source Definition.
Open source yang terdiri dari beberapa bagian, mungkin ini Anda sekalian sudah mengenalnya ya. Ada the GNU GPL, General Public License, Library GNU GPL, Berkeley Software Distribution, the X Consortium License, Artistic, Mozilla Public License, dan Q Public License. Ini definisinya ya. Nah, ini contoh logo-logonya dari masing-masing jenis yang tadi kita sudah sebutkan. Ini contoh open source softwarenya, logonya ada logo PHP, MySQL, Linux ya, web server, Fastmail, Kdevelop, ada Dev C++ ya. Ini mungkin Anda sudah sangat hafal dengan logo-logo ini. Contoh open source yang lain ini di masyarakat umum sudah sangat familiar ya, logo Mozilla, terutama logo rubah gitu ya, logo Joomla untuk website ya, dan logo-logo yang lain. Kalau tadi jenisnya, sekarang kita kenal macamnya. Ini lebih teknis lagi, ada macamnya ya. Pertama adalah browser gratis terbaik yang biasa kita gunakan, Google ini ya. Ada Yahoo Mail, ada ya, oke. Ada Google dan Yahoo Mail yang kita bisa buka di Mozilla maupun di Linux ya, Windows atau Linux bisa semua. Tapi mungkin Yahoo Mail sekarang sudah tidak begitu populer ya. Kalau saya masih menggunakan satu email pertama saya dari zaman kuliah ya, kuliah S1 sekitar tahun 2001 bikinnya ya, dan itu masih saya gunakan sampai sekarang, masih ada satu. Yang lain sudah Gmail semua. Kemudian antivirus gratis terbaik ini yang bisa kita gunakan untuk menjaga komputer kita dari serangan virus yang mematikan atau yang memperlambat sistem, merusak ya, dan membuat sistem tidak bekerja dengan baik. Ini pilihan antivirus gratis terbaik. Untuk Windows ini biasanya Avira ya. Untuk Linux adalah vProt Antivirus atau Linux Workstations atau Avast Linux Home Edition. Ini ada plus minusnya sih ya, tetap aja semua ada plus minusnya meskipun gratis begitu ya. Plusnya komputer kita terjaga, minusnya kalau di update itu ya jadi lambat gitu ya perangkat kita, apalagi kalau termasuk perangkat yang istilahnya seperti laptop saya ini hanya untuk mesin ketik gitu ya, nggak terlalu sophisticated atau dengan daya yang tidak terlalu besar gitu ya. Jadi kalau antivirusnya ini terlalu canggih malah kadang membuat laptopnya atau perangkatnya itu bekerja lebih lambat gitu. Kemudian Office gratis terbaik sudah pasti Word Processor, Spreadsheet, Presentation ini biasa kita gunakan ya, Word, Excel, PowerPoint ini ya. Ya yang gratis atau yang open source itu bisa kita download di openoffice.org di Windows atau Linux gitu. Yang bayar ada, yang gratis ada ini ya. Editor gambar bitmap gratis terbaik. Nah ini yang suka desain, yang suka menggambar ya, Anda biasanya menggunakan Adobe Photoshop. Software pengolah gambar bitmap yang terbaik dan gratis adalah GMIP, GNU Image Manipulation Program. Ini bisa kita download di Windows atau Linux juga. Kemudian editor gambar vektor gratis terbaik, ini mirip Corel Draw ini ya, kita bisa buat gambar, ngedit vektor, garis-garis gitu ya. Ini ada di download, bisa di download di Windows atau Linux juga ya. Ada Inkscape. Kemudian media player gratis terbaik ini juga biasa kita gunakan ya, bisa kita pakai untuk mendisplay atau memutar video, musik, lagu, file audio, MP3, WAV dan sebagainya. Ada Winamp, ini Winamp itu zaman dulu banget nih ya Winamp. Untuk Linux ada media player terbaiknya Xbox. Audio gratis, audio terbaik nih ya. Kita bisa ngedit, bisa nambah gitu ya. Ada di Windows dan Linux, ada Audacity. Ini biasanya kalau para konten kreator ini pakainya Audacity ya, teman-teman yang biasa bikin konten di YouTube ini ya, biasanya pakainya Audacity.
Kalau di medsos langsung sekarang sudah banyak juga ya fitur yang bisa kita gunakan langsung tanpa menginstal aplikasi tertentu atau tools tertentu. Jadi langsung aja di medsosnya gitu langsung muncul perangkatnya, kita bisa edit langsung di situ, lebih mudah ya. Nah, namun kalau untuk open source-nya ya, yang aplikasinya ya yang full audio editor begitu, kita bisa gunakan Audacity. Video editor gratis terbaik. Nah, ada Avidemux, bisa dijalankan di Windows atau Linux. Kalau seperti Camtasia itu berbayar sih setahu saya ya. Ada sih versi trialnya sebulan gitu ya, ada. Atau video editor yang lain, kita pakai apa biasanya, Filmora gitu ya, itu ada free-nya, ada bayarnya juga ya, sama kayak Canva yang free terbatas, yang berbayar mungkin lebih banyak fiturnya. FTP gratis terbaiknya, file transfer protokol terbaik adalah FileZilla. Nah, ini biasa Anda gunakan mungkin ya, bisa download untuk Windows dan Linux juga. Kemudian program mail client gratis terbaik. Di Linux program mail client gratis terbaik adalah Evolution. Anda pakai nggak ini ya? Di Windows Net ada Mozilla Thunderbird. Untuk membaca email dari desktop ada seperti IMAP, POP atau HTML. Dua lagi nih, program kompresi gratis terbaik, ini biasa kita gunakan juga untuk memperkecil ukuran file tanpa menghilangkan data, atau ya kayak WinZip atau WinRAR. Di Windows program kompresi yang gratis terbaik adalah 7-Zip. Di Linux ada P7-Zip, LGPL dan PZip gitu ya. Saya paling pakainya yaitu ya WinZip, WinRAR gitu ya, gratis, sudah cukup gitu ya, kita gunakan untuk mengcompile atau mengkompres beberapa file menjadi satu file. Kemudian program download akselerator gratis terbaik ya, untuk mendownload dari internet. Program ini kita perlukan karena dia bisa mempercepat 3 kali lipat. Nah, di Windows program download akselerator terbaik dengan lisensi GPL adalah Free Download Manager. Ini biasa kita pakai ya. Kalau saya mungkin ya sebatas mendownload video di YouTube gitu ya, supaya lebih mudah pakainya ini Free Download Manager. Di Linux download akselerator terbaiknya adalah lisensi GPL adalah Quick Downloader. Ini juga bagus ya. Ada add-ons Firefox Downtheme All, karena kalau pakai Firefox dan add-on tersebut kita nggak perlu install software lagi. Nah, ini favorit sih kalau saya ya, download akselerator terbaik, my favorite gitu ya. Jadi Free Download Manager sama Quick Downloader. Tadi di nomor 11 itu ya, yang mirip seperti WinZip atau WinRAR itu. Kalau saya suka I Love PDF ya, teman-teman suka pakai nggak? Jadi fiturnya lengkap, dia gratis juga ternyata ya. Mungkin ada versi bayarnya yang lebih komplit, tapi versi gratisnya pun itu sangat membantu. Kita bisa mengubah berbagai macam bentuk file dari ke gitu ya. Itu pun nggak cuma PDF, I Love PDF aja, tapi ada beberapa web lain gitu ya. Ada beberapa tool yang lain untuk kita bisa mengubah bentuk file, termasuk MP3, MP4, kemudian dari WAV ke MP3 gitu. Itu gratisnya cukup banyak gitu ya, kita bisa temukan secara terbuka. Nah, sekarang apa sih aspek hukum lisensi si open source ini ya, atau yang terbuka bebas gitu ya, open source software? Dari sudut pandang hukum, penggunaan software open source terjamin legalitasnya karena lisensi publik menyatakan bahwa software ini free to use, bebas digunakan dan digandakan. Pengguna software ini kita nggak pusing oleh masalah lisensi nanti melanggar hukum atau enggak, itu enggak ya. Nah, sementara menggunakan software yang tidak berlisensi ada ketentuan hukumnya. Jadi kalau kita pakai yang open source itu aman, teman-teman. Maka di beberapa tahun lalu sejak Linux itu dirilis itu cukup
ramai sosialisasinya, banyak yang menggunakan juga ya, meskipun awalnya kita harus berpindah dari si Windows ke Linux gitu ya. Itu cukup apalagi yang sudah berumur gitu ya, yang di atas saya sedikit gitu, kadang udah mengeluh penyesuaiannya, jadi butuh waktu untuk penyesuaian. Tapi untuk penggunaan kan kita free gitu ya, kita bebas, kita aman gitu, dan kita nyaman menggunakan itu karena terlepas atau tidak dikenai pasal seperti poin ketiga ini, poin ketiga yang diancam dengan denda atau hukuman penjara karena dia free to use. Oke, tahu-tahu udah in conclusion nih teman-teman ya. Jadi intinya dalam memilih lisensi perangkat lunak, kita harus mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan proyek, dan yang lebih penting lagi, kita pastikan bahwa lisensi yang kita pilih ini sesuai dengan user, kebutuhan pengguna ya. Kita pilih yang mana yang sekiranya bisa digunakan, yang bisa membantu kita, cocok untuk kita sesuai dengan peruntukannya dan kemampuan kita tentu saja. Kalaupun harus belajar ya nggak terlalu rumit gitu atau lama belajarnya ya. Kalau kita gunakan program memilih lisensi perangkat lunak yang canggih gitu, yang sophisticated, yang komplit, tapi penggunanya belum bisa secepat itu menyesuaikan, kan juga nggak worth gitu ya. Jadi pastikan lisensi yang dipilih ini sesuai dengan kebutuhan kita atau pengguna. Habis. Nah, dari apa yang kita diskusikan tadi, yang saya sampaikan tadi, beberapa sumbernya adalah ini ya. Ada buku panduan Haki, ada Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, ini juga sumber di diskusi sebelumnya. Yang kemudian yang pasti adalah The Halloween Document, ini tahunnya 98 ya, dirilis tahun 98 oleh Pak Edmund atau Raymond tadi ya namanya. Okay, so that was all for our last discussion. And this is the end of our discussion for the whole semester. I will share the clue for your final term on classroom ya. Jadi ini adalah akhir dari diskusi kita di pertemuan etika profesi selama 14 kali diskusi ya, 14 kali, benar ini yang ke-14. Kemudian untuk isi-isi UAS nanti saya share di classroom, begitu ya teman-teman ya. Thank you very much for your participation, for your active collaboration, for your time as well. I would like to say I'm sorry if I have any mistaken words. I would like to say I'm sorry if you feel inconvenient or disappointed about all of the things. Thank you very much for all of your attention. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya selama 14 pertemuan ini. I wish you good luck. I wish your final project will finish soon ya. Jadi semoga skripsi yang sedang menyusun skripsi ini segera selesai, ujian bisa dilewati dengan baik juga. Setelah lulus Anda bisa mendapatkan atau memperoleh apa yang Anda cita-citakan, kemudian bisa lebih sukses dari yang sekarang. Amin. Thank you. I will end of the discussion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.